Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kalau daftar haji hari ini, tapi keberangkatannya 40 atau bahkan 50 tahun lagi, apakah ibadah haji itu masih tetap wajib? Bagaimana kalau usia kita tak lagi cukup? Bagaimana kalau kondisi finansial kita berubah drastis dalam penantian yang begitu panjang? Dan, lebih dari itu, apakah sistem haji seperti sekarang ini masih adil? Benarkah, seperti yang dikatakan seorang ustaz ternama, bahwa haji sudah tidak wajib lagi karena antreannya yang tidak masuk akal? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya memancing diskusi panas di kalangan umat Islam, tetapi juga menggugah hati banyak orang yang sudah berniat dan berjuang untuk memenuhi panggilan suci ke Baitullah. Dan inilah saatnya kita bahas dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Apakah benar haji tidak wajib lagi hanya karena antreannya terlalu panjang? Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, jika Anda peduli terhadap nasib ibadah umat Islam, jika Anda mendambakan transparansi dalam pengelolaan dana haji, dan jika Anda ingin tahu kebenaran berdasarkan syariat dan akal sehat, silakan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tercerahkan. Dan jangan lupa tinggalkan komentar. Apakah Anda atau orang terdekat Anda termasuk yang sudah lama menunggu keberangkatan haji? Atau apakah Anda pernah mempertimbangkan membatalkan niat karena antrean? Mari kita suarakan pengalaman dan harapan bersama. Semuanya berawal dari sebuah potongan video ceramah dari seorang ulama terkenal, Dr. Arwandi Tarmizi, yang menyampaikan bahwa antrean haji di Indonesia yang mencapai 25, 35 bahkan 50 tahun, bisa menjadi dasar untuk menggugurkan kewajiban haji bagi sebagian orang. Menurut beliau, jika secara realistis seseorang tidak bisa berangkat, maka tidak ada lagi kewajiban baginya untuk menunaikan ibadah haji. Ia bahkan menyebut program haji reguler dan furoda sebagai sistem yang mengandung ketidakteraturan, riba, bahkan praktik judi. Pernyataan ini langsung menjadi viral, memunculkan gelombang pro dan kontra, dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Pertanyaannya, benarkah pernyataan ini sah menurut fikih Islam? Dalam Islam, kewajiban haji dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran. Dan, di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Kata kuncinya adalah, bagi orang yang mampu. Dalam bahasa fikih disebut istita'ah. Namun perlu digarisbawahi, mampu, di sini bukan hanya soal bisa berangkat sekarang juga, tetapi mencakup kondisi fisik, finansial, dan administratif. Di Indonesia, seseorang yang sudah menyetor setoran awal haji sebesar 25 juta rupiah, telah mendapatkan nomor porsi, dan bersiap menanti antrean. Sudah termasuk orang yang memenuhi syarat istitoah. Maka, ia tetap terkena kewajiban haji, walau menunggu 30 atau 50 tahun sekalipun. Antrean bukan alasan untuk menggugurkan kewajiban. Justru itu menjadi bukti kesungguhan niat seseorang dalam memenuhi panggilan Allah. Kalau begitu, di mana masalahnya? Masalah utama bukan pada hukum hajinya, melainkan pada sistem manajemen haji di Indonesia yang amburadul dan tidak efisien. Setiap tahun, kuota haji terbatas. Jumlah pendaftar terus membengkak. Namun, reformasi sistem tidak pernah benar-benar dilakukan. Akibatnya, generasi muda yang mendaftar hari ini baru bisa berangkat saat sudah sepuh atau bahkan sudah wafat lebih dulu. Inilah realita yang memprihatinkan. Tapi, haruskah kita menyalahkan syariat? Tentu tidak. Justru inilah saatnya kita meluruskan. Kewajiban haji tetap berlaku bagi yang mampu. Namun sistem antrean dan pengelolaan kuotalah yang harus dibongkar dan diperbaiki. Beberapa orang mencoba membandingkan kondisi ini dengan fatwa ulama terdahulu, seperti fatwa KH Hashim Asy'ari pada masa penjajahan,
yang menyatakan bahwa haji tidak wajib dilakukan jika perjalanan ke Tanah Suci tidak aman karena ada perang atau penjajahan. Namun, kita harus paham konteksnya. Saat itu, perjalanan ke Makkah memang berbahaya secara fisik dan nyawa bisa terancam. Sedangkan hari ini, yang terjadi adalah kendala administratif, bukan ancaman keselamatan. Maka fatwa tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar menggugurkan kewajiban haji masa kini. Lalu, apakah pernyataan Dr. Erwandi bisa kita anggap sebagai bentuk kritik sosial terhadap sistem? Bisa jadi, karena memang banyak kejanggalan dalam praktik pengelolaan haji kita. Mulai dari ketidakjelasan pengelolaan dana oleh BPKH, transparansi penempatan dana jemaah, hingga jalur-jalur alternatif seperti haji furoda yang penuh polemik. Namun, kita tidak boleh mencampur-adukan kritik sistem dengan dalil syariat. Kritik terhadap sistem yang tidak adil adalah hal yang perlu, tapi itu tidak serta-merta membatalkan kewajiban haji. Justru seharusnya, ketika sistem buruk, kita semakin terdorong untuk memperjuangkan perbaikannya, bukan malah menyerah dan menghentikan niat ibadah. Mari kita bayangkan jika semua orang berpikir seperti ini. Antreannya terlalu panjang. Gak mungkin bisa berangkat. Udahlah, gak usah daftar haji. Apa yang akan terjadi? Pemerintah tidak lagi merasa perlu memperjuangkan tambahan kuota. BPKH tidak lagi terdesak untuk bersikap transparan. Dana umat tidak lagi terkumpul untuk tujuan ibadah. Akhirnya, sistem haji kita akan semakin lumpuh. Padahal justru, ketika semakin banyak yang mendaftar dan menyuarakan keprihatinan, tekanan publik akan semakin kuat, dan pemerintah harus bergerak. DPR harus mengawasi, dan Saudi Arabia pun akan merespon diplomasi Indonesia dengan lebih serius. Jadi, apa yang seharusnya kita lakukan? Jika Anda mampu secara finansial, tetaplah mendaftar haji. Jangan tunggu kaya raya. Jangan tunggu pensiun. Niatkan dari sekarang, cicil biayanya, dan ambil porsi antrean. Gunakan masa tunggu itu dengan memperbanyak amal, menjaga kesehatan, dan menambah ilmu agama. Haji bukan sekadar fisik, tapi persiapan jiwa. Jika belum mampu, tetap niatkan dan persiapkan diri secara bertahap. Anda bisa memulai dengan umrah terlebih dahulu, terutama di bulan Ramadan. Namun ingat, umrah bukan pengganti haji wajib. Suarakan aspirasi Anda. Dorong pemerintah, dorong DPR, agar sistem haji direformasi total. Sistem antrean yang lebih adil. Distribusi kuota yang efisien. Transparansi dana jemaah. Penghapusan jalur ilegal dan mafia visa. Saudaraku, haji adalah panggilan jiwa. Jangan biarkan sistem yang rusak meredupkan niat suci kita. Jangan jadikan antrean panjang sebagai alasan untuk berhenti berusaha. Justru di saat seperti inilah kita perlu bersatu. Mari suarakan perbaikan. Mari perjuangkan transparansi. Mari pastikan bahwa generasi anak cucu kita tidak kehilangan rukun Islam kelima hanya karena kelalaian pengelolaan sistem. Jika Anda setuju bahwa haji tetap wajib bagi yang mampu, dan bahwa sistem harus dibenahi, bagikan video ini. Tinggalkan komentar dan pengalaman Anda. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena perjuangan memperbaiki ibadah suci ini tidak boleh berhenti hanya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.